Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muttaqin Anang Toha. Kita lanjutkan nasihat agar kita menjadi orang yang layak untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kesejahteraan yang lebih baik daripada kesenangan di dunia ini. 3 hal sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, upaya yang harus kita lakukan, yaitu pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua, Allah perintahkan kita untuk selalu bersabar dalam setiap kesulitan, musibah yang menimpa kita. Yang ketiga, Allah perintahkan kita untuk menjadi orang yang benar sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Yang keempat, saudaraku dalam rahmat Allah SWT, yang Allah ajarkan kepada kita melalui Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-15, 16, 17, agar kita mendapatkan kebaikan, kesenangan di akhirat, yaitu wal qanitin, jadilah orang-orang yang taat kepadanya, taat atas perintah Allah, kepada perintah Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa di setiap perintah Allah pasti mengandung kebaikan untuk kita. Tidak hanya kebaikan di akhirat, tetapi kebaikan di dunia. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu sedangkan sesuatu itu berakibat buruk untuknya. Tidak mungkin. Pasti ada kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita dari perintah itu setelah kita melaksanakan perintah itu. Contoh, ketika Allah perintahkan kita untuk bersedekah, kita menyantuni orang-orang yang membutuhkan, berzakat, berinfak, berwakaf, dan lain sebagainya, maka ketika itu kita lakukan, apa yang kita akan dapatkan di dunia ini? Setidaknya kita akan mendapatkan doa dari orang-orang yang kita santuni, dan doa dari mereka adalah kebaikan yang besar. Lalu ketika sebaliknya juga, ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah bahwa setiap yang dilarang Allah pasti buruk untuk kita, pasti mengandung mudarat untuk kita. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan izinkan keburukan menghampiri kita ketika kita melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, yakinlah bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui yang mana yang baik untuk hambanya, mana yang buruk untuk hamba-hambanya. Contoh, ketika seseorang atau kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memakan makanan yang Allah larang, misalnya memakan daging babi, daging anjing, daging ular, daging kelelawar, daging tikus, dan daging hewan-hewan yang Allah larang memakan, itu kita langgar. Maka ketahuilah bahwa kita yakin di balik hewan-hewan tadi, ya, mungkin di dagingnya, mungkin di darahnya, dan lain sebagainya, ada keburukan, ada penyakit, ada bakteri yang apabila pindah ke badan kita, bakteri itu tidak menjadi lemah, imunitas kita tidak mampu melawannya, maka sakitlah kita. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah larang itu. Walaupun bahkan ketika binatang itu kita sembelih dengan menyebut nama Allah sekalipun, maka penyakit itu tidak akan menjadi lemah dengan nama Allah tersebut. Allah Maha tahu tentang hal itu, maka Allah larang untuk kita makan, untuk kita konsumsi. Maka jauhilah yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selamat dari keburukan-keburukan yang akan menimpa kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Mari jaga ketaatan sampai seumur hidup kita, sampai kita diwafatkan, sehingga kita benar-benar akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tetap bersama saya, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya Muttaqin Anang Toha. Assalamualaikum